Oke, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Nus Akbar pada episode pemrograman web bahasa Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita akan belajar tentang sintaks dari SQL. Nah, kita akan belajar sintaks SQL, tapi bukan via PHP lagi, tapi kita menggunakan konsol. Nah, kalau misalnya sudah, silakan Anda buka aplikasi Codemo Anda. Saya tidak menggunakan command prompt dari bawaan Windows ya, karena tampilannya itu kurang menarik. Saya lebih suka menggunakan aplikasi yang bernama Codename tersebut. Nanti aplikasi ini saya sertakan juga di DVD tutorial Anda. Oke, kalau sudah, silakan double klik di sini. Karena fontnya terlalu kecil, kita bisa setting di sini ya. Jadi kita bisa setting ukuran fontnya juga. Jadi enak lah. Oke, saya 14. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke partisi htdoc-nya terlebih dahulu ya. Ke partisi sum-nya. Bukan ke partisi, ke folder sum-nya. Oke, cd sum, cd mysql, cd bin. Nah, kalau sudah baru kita gunakan konsol SQL-nya. MySQL min u. Oke, MySQL min u root. Jadi ini maksudnya adalah kita gunakan konsol SQL min u. Ini adalah user, root ini adalah nama usernya. Kalau misalnya SQL Anda menggunakan password, nanti Anda bisa menggunakan min p diikuti dengan password Anda, misalnya script ya. Nah, misalnya seperti ini. Tapi karena di localhost saya tidak menggunakan password, jadi cukup sampai di sini saja. Kalau sudah, saya enter. Nah, kalau misalnya sudah muncul tulisan welcome to SQL monitor, itu artinya Anda sudah menggunakan mode SQL. Nah, seperti inilah kurang lebih. Nah, kalau misalnya sudah, kita akan menampilkan dulu list database yang ada. Perintahnya itu adalah show database. Show database. Nah, muncul nih database yang ada di sistem kita. Kita kan yang menggunakan database namanya latihan. Jadi kita akan menggunakan database latihan. Perintahnya use latihan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita akan menampilkan step selanjutnya, kita akan menampilkan list table. Show tables. Nah, muncul nih. Karena daftar database kita cuma satu, maka yang muncul cuma satu tabel, yaitu tabel mahasiswa. Nah, sebelumnya kalau Anda perhatikan di sini tanggal alhir ya, kita perbaiki dulu biar nggak kagok nantinya. Tanggal lahir. Nah, kita juga bisa menampilkan deskripsi atau definisi dari tabel mahasiswa tersebut. Perintahnya adalah descript diikuti dengan nama tabel. Nama tabelnya mahasiswa. Nah, jadi dengan perintah ini kita bisa mengetahui nih struktur tabel dari mahasiswa ya, name, varchar, agama, varchar, tanggal lahir, date. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan menampilkan semua data dari tabel mahasiswa. Perintahnya itu menggunakan select bintang from mahasiswa. Nah, muncul nih semua data mahasiswa. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 data. Misalnya saya cuma mau cuma 2 data saja. Oke, bisa select bintang from mahasiswa, limit 3 atau 2 ya, karena saya ingin menampilkan 2. Nah, muncul cuma 2. Nah, seperti itu. Ini perintah select ya. Cuma 2. Cuma seperti ini aja perintah select. Kalau misalnya saya ingin menampilkan cuma nama dan name dan nama, ya perintahnya select. Nama fieldnya apa? Name, nama, from, nama tabelnya apa? Mahasiswa. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya select bintang itu yang muncul semua, tapi kalau misalnya select name, nama, itu yang muncul cuman field yang saya panggil yang muncul seperti ini. Oke, sekarang kita akan melakukan proses insert data ya. Kita akan proses insert data. Saya akan menginsert sebuah data baru.
insert into nama tabel, insert into mahasiswa, set. Nah, namanya NIM-nya berapa? NIM-nya TI 102135. Namanya misalnya Muhammad Hafid. Nah, namanya Muhammad Hafid. Terus jenis kelaminnya itu jenis kelamin pria. Agama Islam. Oke, agamanya Islam. Terus ada hobi ya, ada hobi. Hobinya itu berenang atau belajar lah. Oh, berenang lah ya. Hobi berenang. Alamatnya Cimahi. Alamat Cimahi. Tanggal lahir. Uh, 11. Oh, di tahun dulu dia. 2015 bulan 12 tanggal 11. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat sintaks query-nya adalah insert into nama tabel, nama tabelnya mahasiswa, set. Nah, setelah set ini data-data yang ingin dimasukkan. Jadi selalu formatnya adalah selalu nama field dan value-nya. Nama field, value, koma sebagai pemisah, nama field, value. Nah, seperti itu. Kalau misalnya sudah, jangan lupa titik, koma. Kalau misalnya sudah, enter. Oke, kalau berhasil akan muncul query oke, satu row affected. Sekarang kita akan coba tampilkan lagi. Select bintang from mahasiswa. Nah, sekarang sudah muncul ya, Muhammad Hafiz. Nah, datanya sudah masuk. Oke, sekarang kalau misalnya datanya sudah masuk, saya ingin lakukan proses edit ya. Saya ingin melakukan proses edit. Saya ingin ubah data yang terakhir tadi kan Muhammad Hafiz gitu. Saya akan ubah namanya. Oke, perintahnya itu adalah update. Nah, update nama, update from nama tabel, from mahasiswa, set nama tabel, nama field maksud saya, nama fieldnya nama sama dengan tadi kan Muhammad Hafiz, saya akan ubah menjadi Muhammad Hafiz Muzaki. Muhammad Hafiz Muzaki. Where? Nah, kita harus tentukan nih yang ingin diupdate datanya yang mana. Kita ingin update berdasarkan NIM misalnya. Where NIM sama dengan TI 102135. Nah, seperti ini. Kalau misalnya sudah, jangan lupa titik koma, enter. Wah, ada yang error katanya. Oh, ada yang error. Seharusnya nggak usah pakai from, update mahasiswa, set langsung ya. Nah, seperti ini, saya enter. Oke, row match atau change 1. Sekarang kita coba tampilkan lagi, select bintang from mahasiswa. Oke, sekarang datanya sudah berubah ya. Dari tadi namanya cuman Muhammad Hafiz, sekarang sudah jadi Muhammad Hafiz Muzaki. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perintah delete ya. Show, select sudah, update sudah, insert sudah. Sekarang perintah delete. Jadi kalau perintah delete gampang, tinggal delete from mahasiswa, where name sama dengan NIM-nya berapa. Misalnya saya ingin hapus yang NIM-nya Karina ya.
NIM-nya TI 102134. Oke, enter. Query oke, satu refactor. Sekarang kita coba cek lagi datanya. Select bintang from mahasiswa. Nah, sudah hilang ya. Data Karina sekarang sudah hilang. Nah, oke, jadi seperti itu cara perintahnya. Jadi kalau misalnya select, selain yang tadi, selain limit, kita juga bisa melakukan order berdasarkan NIM atau berdasarkan nama. Misalnya saya ingin order berdasarkan nama ya. Saya akan order dari A sampai Z. Jadi perintahnya select bintang from mahasiswa, order by nama SC, ascending. Nah, sekarang datanya itu di order atau di sort by berdasarkan nama ascending. Makanya ascending itu ini A, B, C, D, E dan seterusnya. Itu ascending. Makanya di sini yang muncul data duluan D, M, N, U. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kebalikannya itu adalah descending atau DSC singkatannya. Nah, yang muncul adalah yang dari bawah duluan, dari Z, dari Z, pokoknya dari Z sampai A lah. Kalau misalnya ascending dari A sampai Z, kalau descending itu dari Z sampai A. Makanya Ulfi Oktaviani muncul di atas. Nah, seperti itu. Oke, itu adalah beberapa perintah DML dari konsol. Kita sudah belajar bagaimana menggunakan PHP MyAdmin untuk mengelola database. Kita juga sudah belajar bagaimana memanipulasi data atau DML, data manipulation language dari konsol. Oke, saya rasa cukup sekian pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.